Selamat siang teman-teman semua. Saat ini saya sedang bersama Ibu Siska selaku dosen IMD. Halo Ibu, apa kabarnya? Baik, Alexa. Kabarnya baik. Oke, puji Tuhan ya Ibu, kabarnya baik ya. Ibu di IMD udah berapa tahun sih Bu ngajarnya? Dari 2011, kalau dihitung di pemerintah L2 Dikti sih sebenarnya terhitung Ibu ngajar dari 2015, tapi secara pengalaman dari 2011 ya. Jadi berapa tahun tuh ngajar tuh? Udah lama. Udah lama banget Dari ya. ADKI, ADVI sampai IMD. Lalu mata kuliah apa yang Ibu ajar ke mahasiswa nih? Mata kuliah khusus sesuai dengan praktisi Ibu sebagai seorang jurnalis, lebih ke situ ya. Jadi pengantar ilmu jurnalistik televisi, pengantar jurnalistik televisi, karena waktu itu medianya masih televisi kan ya. Terus sekarang berkembang jurnalistik multimedia, sempat juga ngajar creative writing untuk belajar nulis. Terus ngajar mobile journalism sesuai dengan bidang keahlian Ibu lah ya, bidang komunikasi, media, sama khususnya kalau praktisi sebagai seorang jurnalisme. Lalu pencapaian apa yang ingin Ibu capai gitu melalui mata kuliah yang Ibu ajarkan kepada mahasiswa? Khusus jurnalistik itu sekarang kan perkembangan jurnalisme itu tidak mempunyai daya tarik yang besar ya. Waktu zaman dulu Ibu waktu masih lepas SMA pengen jadi apa, kayaknya figur seorang wartawan jurnalis itu satu pekerjaan yang profesi yang membanggakan gitu ya. Jadi ingin banget jadi seorang jurnalis, kerja di media, jalan-jalan gitu, ketemu sama pejabat, ketemu sama siapa aja. Itu sesuatu yang Ibu cita-citain gitu ya. Nah, tapi perkembangan dengan media sekarang ke arah digital, semua orang punya media. Kita kayak Alexa juga sudah punya media sendiri dengan media sosial gitu loh, yang bisa mempublikasikan apa aja, menginformasikan kepada masyarakat, khususnya kepada follower. Mengenai ilmu jurnalisme ini makin turun ya, minatnya itu makin turun gitu loh. Karena orang itu gampang sekali menjadi seorang jurnalis, khususnya konsep jurnalisme warga. Ya. Semua orang bisa menjadi seorang jurnalis. Media dia bisa memberitakan informasi apapun dia punya. Nah, pencapaian sebenarnya itu lebih kepada saat ini bahwa khusus mahasiswa ya, mahasiswa Ibu itu bisa memahami bahwa media yang saat ini mereka konsumsi, baik itu media sosial maupun juga informasi yang mereka dapetin dimanapun, itu harus benar-benar tahu mana yang miss, mana yang dis, mana yang hoax gitu loh. Jadi bijak lah ya dalam hal menyerap informasi. Tapi nggak juga hanya menyerap informasi, tapi menggunakan media itu untuk kepentingan dirinya ya. Misalnya kalau kita baca atau melihat satu konten media sosial, itu kadang-kadang konten cuma sebentar kita lihat, tapi komen yang paling kita senang lihat gitu loh. Nggak tahu kenapa gitu. Karena memang komen itu, opini itu sekarang lebih berkembang daripada suatu fakta ya. Opini itu dianggap fakta, sedangkan fakta itu nggak digubris gitu loh. Fakta itu kan sebenarnya asli ya. Fakta itu ada real. Tapi opini itu kan sangat related, sangat berhubungan dengan pribadi berlepas pribadi. Setiap orang kan kepala beda-beda, opini beda-beda. Pencapaian yang ingin Ibu dari mata kuliah yang Ibu ajarin tuh supaya paham beropini dengan baik, beretika. Terus juga kalau misalnya mengkutip atau membuat berita juga yang bertanggung jawab, sesuai fakta, bukan karena terburu-buru ingin terlihat viral, tapi lebih kepada bertanggung jawab ya, bahwa apa yang kita sharing itu, bahwa itu konten yang terbaik, yang mendidik, yang memberikan sesuatu manfaat bagi banyak orang. Itu sih pencapaian yang ingin Ibu lihat dengan mata kuliah yang Ibu ajarin. Terus ini Bu, yang terakhir kira-kira tips dan trik Ibu selama mengajar mahasiswa gitu, agar mahasiswanya nggak bosen, nggak jenuh, dan fun gitu loh selama proses mengajar. Yang paling penting nggak serius ya, serius tapi santai sersan ya. Lu bilang santai di kelas tapi juga kondusif, nggak ada yang teriak-teriak atau apa. Kayak contohnya tadi ini semester 2 kan ya, baru anak adik kelas gitu, ini sudah digantikan dari kelas 1 sama yang kelas 1 PA1, 1 PA2 tuh mereka udah mulai kompak, tapi di fix sama Mbak Vita karena mereka satu angkatan harus kenal kan. Itu mereka tuh diem aja. Ibu bilang kalian harusnya bandel dong, bukan bandel maksudnya apa, tapi jangan takut mengungkapkan pendapat, jangan takut untuk misalnya ngomong apa aja gitu di depan kelas. Misalnya, Bu, saya nggak ngerti Bu apa yang mendapat, nggak usah malu kalau saya nggak ngerti gitu loh. Jadi
buat ibu tuh kelas yang aktif itu membuat dosen juga tahu ukuran yang kita mau kasih apa. Itu satu. Satu hal lagi tipsnya bahwa ibu ngajar itu ini adalah anak-anak Gen Z ya, beda banget gitu kan ya. Anak Gen Z itu kalau dia ketemu dosen itu belajar banyak ibu ya. Ini bukannya menghakimi ya, tapi ibu mencoba mendalami pikiran anak-anak Gen Z gitu loh. Ketika mereka duduk bisa melihat mata kuliah gitu loh. Ini mata kuliah nggak related banget sama gue nggak suka jadi belajar jurnalisme. Lain dengan anak KBJ misalnya, wah semangat gitu, dia antusias dengernya. Kalau anak-anak yang nggak belajar, apa sih ini? Gue senengnya editing, gue senengnya grafis atau apa. Nah, sekarang itu Gen Z itu sudah mulai memilah-milah ya bahwa gue nggak dapat apa-apa nih dosennya, ngapain sih gue semangat banget kuliah, nggak perlulah nilai-nilai yang bagus. Nah seperti itu. Jadi harus memahami pikiran seperti itu. Jadi inginnya di kelas itu mereka nggak perlu takut namanya belajar jurnalisme kan cukup berat ya. Ada idealis, ada etika dan semua itu berat banget. Jadi ibu maunya di kelas itu dibikin yang ringan tapi serius. Tapi mereka dapat sesuatu yang bisa langsung lengket ke mereka, yaitu praktek. Ya, teori itu bikin ngantuk. Ibu teori setengah jam aja udah nguap semua. Ya itu udah ibu nggak bisa marah-marah ya. Emang itu kondisinya seperti itu, orang tuh ini apa sih, dapat apa sih, mengenai apa sih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memberikan sesuatu yang sesuai, related dengan mereka, kehidupan mereka, misalnya games kah, apa olahraga kah, itu akan meningkatkan minat mereka seperti itu. Itu tipsnya. Itu aja sih. Oke deh. Sekian dari saya bersama Ibu Siska di wawancara singkat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.